Halo semuanya, selamat datang di kanal Opa Dosen. Ya, pada video kali ini kita akan membahas implementasi mengenai pseudocode dan flowchart. Hanya saja kali ini kita akan membahas sedikit tentang looping. Bagaimana implementasi pseudocode dan flowchart, lalu kita terjemahkan ke dalam bentuk coding dalam bahasa C++ menggunakan flowchart. Oke, untuk algoritmanya, kita akan menggunakan memasukkan dua buah bilangan. Yang satu adalah bilangan yang akan kita cari pangkatnya, yang kedua bilangan pangkatnya sampai bilangan berapa. Misalnya kita memasukkan bilangan 2, lalu kita memasukkan bilangan pangkatnya adalah 5. Maka 2 pangkat 5 nanti hasil akhirnya berapa, kita akan mengetahui menggunakan looping. Pada kali ini kita akan menggunakan for dalam loopingnya. Sebelum itu kita mulai dulu dari pseudocode-nya dulu. Ini start awal programnya. Yang pertama, kita harus memasukkan nilai daripada nilai bilangan yang akan dimasukkan. Katakanlah variabelnya adalah x, lalu bilangan pangkatnya katakanlah adalah nama variabelnya adalah y. Setelah kita masukkan nilai x dan y, lalu kita mulai proses loopingnya. Kita cari bilangan pangkatnya antara x di pangkat y. Tapi di sekitaran looping itu nanti kita akan membuat display outputnya dari x, misalnya x-nya adalah 2, y-nya adalah 5, batasannya 2 pangkat 1 adalah berapa, 2 pangkat 2 adalah berapa, sampai titik n terakhirnya adalah 5. 2 pangkat 5 nanti hasil akhirnya berapa. Nah, itu dia deskripsi pseudocode-nya. Kita akan mulai dengan flowchart-nya. Yang pertama, kalian harus bikin terminal, tentunya terminal start-nya. Lalu yang kedua, dihubungkan dengan konektor ke dalam proses input yang berbentuk jajaran genjang untuk memasukkan nilai variabel, bilangan, dan batas pangkat bilangannya. X dan Y nama variabelnya. Lalu setelah itu kita proses dan juga kita tampilkan output nilainya. X di pangkat Y hasilnya berapa. Terus begitu mereka si bagan ini berulang, terhubung ke atas lagi ke dalam proses pengulangan, sampai akhirnya kita sampai di batas akhir pangkat, yaitu nilai bilangannya adalah Y. Y adalah 5 misalnya dalam contoh ini. Lalu setelah itu, jika program telah berakhir, program telah selesai melakukan looping, maka kita hubungkan dengan konektor ke terminal N atau selesai. Oke, kita mulai aja proses implementasi codingnya. IDE yang akan saya gunakan sekarang adalah CodeLite. Perlu teman-teman ketahui, CodeLite pada saat ini sudah sampai CodeLite versi 14. Kalian bisa dapetin CodeLite ini, IDE CodeLite ini secara gratis di codelite.org. Kalau kemarin saya menggunakan Microsoft Visual Studio, kali ini kalian bisa pakai IDE yang lain mana aja, bebas. Nah, untuk di CodeLite ini kita harus bikin new workspace-nya dulu. Karena kita implementasi pakai C++, kita pilih C++. Workspace path-nya perlu kalian perhatikan, dia nggak boleh ada spasi. Misalnya contohnya seperti ini, latihan algoritma, tidak boleh ada spasi di sini, tapi harus dibikin seperti ini, atau kalian bisa bikin underline seperti ini. Oke, karena saya sudah buat folder latihan, cukup sampai folder latihan saja. Nama workspace-nya adalah AP, algoritma pemrograman. Kita bikin workspace-nya. Setelah itu dia akan muncul di sebelah kiri.
di workspace view-nya ini, kalian tinggal klik kanan aja, klik new project. Nama projectnya looping. Kita kasih nama looping, kategorinya adalah konsol karena kita bikin konsol, tipenya adalah G++. Kalau GCC ini bahasa C, C-Lang kita nggak pakai C-Lang, MSVC Visual Studio, compilernya saya pakai MinGW, debugger ya pakai GNU GDB, build sistemnya kita pakai yang kode light aja. Diklik OK, nanti dia akan bikin muncul project seperti ini looping. Di double klik nggak masalah, atau di klik tombol panahnya ini. Kita buka source main-nya. Nah, karena ini C++, kita pakainya adalah IOStream. Karena kita akan menggunakan fungsi matematika pangkat, kita include-kan preprosesor matematikanya. Include math.h, pakai ekstensi header-nya ya. Di sini ya, kita pakai cout, std cout, atau kalau kalian mau lebih singkat, kalian bisa pakai using namespace spasi std tutup dengan titik koma. Nah, jadi kalau kalian sudah pakai using namespace std ini, kalian nggak perlu mengetikkan seperti ini, std titik 2 cout seperti ini, nggak perlu, hanya cukup cout-nya aja. Cout, kita masukkan nilainya dulu. Oh sorry, sebelum itu kita definisikan variabelnya dulu, integer x dan y. Karena tadi saya contohkan dengan nama variabel x dan y, masukkan nilai bilangan kita tutup titik koma, pakai cin, masukkan x ya, masukkan nilai pangkatnya. Nama variabelnya adalah y. Lalu karena kita pakai looping for, loopingnya kita menggunakan for, dalam kasus kali ini for, definisikan juga tipe datanya, integer i sama dengan 0. Kita mulai dari 0 ya. Kalian bisa mulai dari 1 nggak masalah, tapi saya mulai dari 0, nanti saya jelaskan kenapa saya mulai dari 0. Pakai titik koma di sini. Terusnya i kurang dari y, i plus plus. I plus plus ini adalah nilai increment. Misalnya contoh, kalian punya nilai i sama dengan 1. Kalau ada i plus plus, nantinya dia akan menjadi seperti ini. I sama dengan 1 tambah 1. Kalau dia sudah 1 tambah 1, maka i-nya menjadi 2. Maka akan menjadi seperti ini. I sama dengan i plus 1. Intinya, i plus plus itu semuanya nanti ditambah 1, ditambah 1, ditambah 1. 2 tambah 1 tambah 1 tambah 1, seperti itu. Sampai batasannya i kurang dari y. Nanti akan saya jelaskan. Kita langsung aja. Kita proses dulu, sorry. Kalian bisa langsung inline seperti ini, cout. Jadi prosesnya langsung ditampilkan ya. Kalian nggak perlu bikin, sebenarnya bisa aja bikin POW seperti ini. POW ini untuk pangkat, misalnya bilangannya adalah x tadi kan, contohnya x
lalu di sininya adalah I plus 1. Kenapa I plus 1? Karena tadi I-nya dimulai dari 0. Nanti dia akan, karena kan kita masukin batas bilangan pangkatnya sampai 5 nih. I-nya dimulai dari 0, maka I-nya harus ditambah 1 untuk menghasilkan 2 pangkat 1. Jika I-nya tidak ditambahkan 1, maka nantinya 2 pangkat 0. Maka hasil akhirnya nanti bukan 5, melainkan 4. Maka itu I-nya ditambahkan 1. Bisa aja ininya dirubah I-nya menjadi 1, maka di sininya dirubah juga batasannya I sama dengan Y. Karena Y adalah 5, maka I-nya dimulai dari 1, dia I++, menambah 1, I-nya menjadi 2, I-nya menjadi 3, 4, dan 5. Batas akhirannya adalah I sama dengan 5. Sedangkan contoh yang tadi saya contohkan, I-nya dimulai dari 0, I-nya dimulai dari 0, batasannya I kurang dari Y. Artinya I-nya harus kurang dari Y. Jika I-nya 5, maka itu dibatalkan. I-nya 0, di POW-nya nanti di prosesnya ditambah 1, I++, I-nya menjadi 1, 2, 3, 4. Seperti itu. 0, 1, 2, 3, 4. Bahkan itu, ini kan sampai 5, batas nilai pangkatnya tadi, karena nilai indeksnya, nilai I-nya dimulai dari 0, dia di loopingnya sampai 4, maka itu harus diprosesnya ditambah 1. Kalian bisa bikin POW di sini, hanya saja kalian harus mempunyai nilai variabel tampungan nantinya. Kita bisa langsung di cout-nya ini, perhatikan line 18, cout. X adalah nilai bilangannya. Kita pakai double chevron, X pangkat, dikasih spasi, double chevron lagi, pangkat I plus 1, ingat ya, I plus 1, I-nya dimulai dari 0, ini, sorry, I plus 1, pakai double chevron lagi, tanda petik, spasi adalah, spasi, tanda petik lagi, jangan lupa, pakai chevron lagi. Nah, POW ini kita bisa pindahkan ke sini, supaya hemat line code. Dia bisa langsung ditampilkan ketika dia diproses. Pakai double chevron juga, kita pakai endline. Kita coba jalankan, kita coba compile. Kalian cukup klik kanan di loopingnya ini, di project looping, klik kanan, build, atau kalian bisa di menu sini, di bagian build project, atau build workspace, atau build and run project. Kita akan melaksanakan yang build and run project, Ctrl F9 kalau di Codelite. Masukkan nilai bilangannya 2, nilai pangkatnya 5. Nah, bisa kalian lihat di sini, 2 pangkat 1 adalah 2, 2 pangkat 2 adalah 4, 2 pangkat 3 adalah 8, 4-nya 16, 5-nya 32. Nah, ini adalah implementasi daripada pseudocode dan flowchart, lalu kita terjemahkan ke dalam bentuk source code daripada C++. Ya, sampai di sini dulu bentuk implementasi algoritma dan pemrogramannya, bentuk pembelajarannya. Kalau kalian suka, silakan klik tombol likes atau thumbs up. Jangan lupa kalian share ke teman-teman kalian yang lainnya, supaya mereka juga bisa belajar materi-materi kuliah pemrograman ataupun juga IT di kanal YouTube Bapak Dosen. Sampai jumpa.